Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hafizun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin jami'an rahimakumullah. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, mengawali ibadah kita pada hari Jumat siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga pada siang hari ini kita mampu melaksanakan ibadah Jumat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berpikir apa yang pernah terjadi pada diri kita, seringkali kita ini berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa terima kasih itu lebih banyak atau lebih dominan atau lebih besar ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita. Tidak hanya satu dua kali kita menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tersebut karena sudah berbuat baik kepada kita. Akan tetapi ketika Allah memberikan banyak kesempatan, memberikan banyak kenikmatan, memberikan banyak anugerah, seringkali kita lupakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita hanya ingat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali ketika doa kita sudah dijawab, kemudian setelah itu kita lupa akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang secara pribadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali kita ini berbuat dolim. Kadar atau tingkat rasa terima kasih kita tidak sepadan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita merasa jengkel kepada Allah, merasa kecewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada permintaan, ketika ada hajat kita kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak pernah kita sadari ternyata di lain hal, di lain hajat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sudah memberikan anugerahnya kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan egonya, akan menggugurkan rasa sombongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentunya kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai abdan syakura, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ingat dan berterima kasih atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan salah satu rukun khutbah bahwa seorang khatib wajib menyampaikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat masyhur sekali ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar dasar ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa membenarkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tidak mampu kita melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah orang yang iqrarun bil lisan, mampu mengatakan atau mentahqiqkan lewat lisannya akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kali kita sebut dengan kalimat syahadat. Dan yang terpenting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang diberi gelar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa mampu mewujudkan dari apa yang dia imani. Kembali pada ayat tersebut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Tak lain dan tak bukan adalah imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi alaniyah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah itu sebagai khalik bagi kita makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu betul kelemahan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ketika Allah memberikan perintah kewajiban kepada kita, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya sekedar memberikan perintah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan timbal balik kepada orang tersebut, kepada kita, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat tersebut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memberikan satu rangsangan kepada kita, orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, ya ja'allahu makhraja, Allah akan memberikan bantuan dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Allah akan memberikan solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi.
Kita sadari bersama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satu makhluk pun manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dari yang namanya masalah. Pasti kita akan menjumpai dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya sekali dua kali ma'asyiral muslimin rahimakumullah masalah yang kita hadapi. Resep Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah yang ja'alahu makhraja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut dalam ilmu swarah menggunakan fi'il mudhari, memberikan makna kontinuitas, fil istimrar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekali lagi Allah menempatkan fi'il mudhari, memberikan makna kontinuitas. Allah senantiasa memberikan rezeki yang tidak diduga sama sekali kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keyakinan dan keteguhannya kembali kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pun juga paham bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu tugas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku diciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, terkecuali untuk ibadah kepada-Nya. Makna ibadah ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangatlah luas. Ibadah mahdhah, ibadah yang senantiasa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya absolut, SOP-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah sholat Jumat, ibadah puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat. Itu adalah ibadah yang absolut, yang mahdhah. Ada ibadah lagi yang selain mahdhah, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang senantiasa kita manfaatkan, kita buktikan hubungan baik antar sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, konsep Allah sekali lagi ketika memberikan perintah kepada kita bukan kemudian menyengsarakan diri kita, akan tetapi maslahat dan manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita sadar betul sudah banyak rakaat yang sudah kita kerjakan, sholat 5 waktu sudah kita tunaikan, bahkan kita berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi ketika kita sudah tidak melaksanakan sholat, ternyata kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita masih melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu contoh yang sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, sudah meninggalkan kita sudah tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah punya target, la'allakum tattaqun, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya adalah saat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah kita menjadi orang yang muttaqin ataukah orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini yang harus kita kaji bersama-sama. Ketika kita ibadah satu sisi, kemudian di lain waktu kita masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tata cara kaifiah SOP pelaksanaan ibadah kita lah yang salah. Seringkali ibadah kita hanya menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan rasa hubbullah, tidak berdasarkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, seringkali menimpa diri kita. Kita rajin sholat, rajin berjamaah, akan tetapi di satu sisi ketika kita tidak sholat, di lain waktu, di lain kesempatan, seringkali kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsep Allah Subhanahu wa taala? Itu juga kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa muhasabah,
untuk selalu mengevaluasi terhadap amal ibadah yang sudah dilaksanakan semata-mata sebagai bekal ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah yang sangat singkat ini memberikan manfaat kepada kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi